Nah, kalian sebagai dropshipper bayar ongkos kirimnya 3, ya kan? Dari supplier satu yang ada di mana tadi ya? Jakarta, supplier satu yang ada di Bandung, supplier satu yang ada di Tangerang, kalian bayarnya 3. Jadi kalian bayarnya 60.000, sedangkan si customer bayarnya cuman 20.000. Gitu. Kalian mau nombokin itu. Nah, itu kenapa dropshipper itu bisa rugi, karena itu salah satunya. Justru malah jadi buang-buang waktu, buang-buang uang dan sebagainya. Ya karena itu tadi, salah satu faktor utamanya atau penyebab utamanya adalah kita ingin sukses cepat atau instan dan melakukan hanya satu hal doang. Dan istilah memaksakan satu hal doang, memaksakan diri kita atau memaksakan cara yang kita lakukan itu satu cara langsung sukses kayak gitu, tanpa kita mempelajari berbagai hal. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share kenapa dropshipper itu bisa rugi. Jadi banyak sekali dari teman-teman yang tanya gitu, Kak, kok jadi dropshipper itu susah banget sih? Iya sih, tanpa modal sih, tapi kok susah banget ya? Kok aku malah rugi ya jadi dropshipper ya? Kok aku malah nombokin ya? Kok malah gini ya? Kok malah sepi ya? Kok nggak segampang yang aku kira ya? Kok dropship meskipun tanpa modal, tapi kok kayak gini ya? Nah, banyak sekali mungkin dari kalian yang juga punya pertanyaan yang sama. Kok aku sudah coba tutorial yang kakak kasih gitu kan, dropship kayak gini, tapi kok susah ya? Kok malah kok malah jadi ribet ya? Kenapa nih? Kenapa bisa gitu? Oke, gini teman-teman. Daripada aku jawabin satu-satu, aku jawab langsung aja di video ini. Mungkin kalian juga punya pertanyaan yang sama gitu kan. Kenapa dropshipper itu susah atau bahkan bisa rugi bahkan? Nah, gini, aku pengen luruskan dulu bahwa dropshipper itu adalah salah satu cara untuk kita bisa memulai bisnis online dengan tanpa modal. Tidak ada jaminan bahwa dropshipper itu bisa membuat kita langsung sukses. Enggak seperti itu. Aku nggak mengajarkan seperti itu. Oke? Jadi dropshipper itu adalah salah satu cara biar kita itu bisa mulai bisnis untuk bisnis online ya, dengan tanpa modal. Kalau misalnya kalian pernah lihat videoku sebelumnya, pada waktu aku cerita pengalamanku, aku dropship itu bahkan tanpa punya handphone gitu kan. Aku pakai PC warnet, kemudian aku foto juga pinjem Androidnya temanku pada waktu itu kan. Karena aku nggak punya handphone, nggak punya koneksi, nggak punya apa kayak gitu. Dan aku bisa tetap memulai dropship. Nah, sebenarnya dari dropship itu, kita itu jangan langsung mengira bahwa dropship itu kita bisa langsung sukses gitu tanpa modal kayak gitu. Nggak seperti itu. Memang ada beberapa teman-teman yang dropship sampai sekarang dropship itu juga bisa sukses. Ada yang omsetnya miliaran rupiah dengan dropship, ada. Hanya saja mereka nggak langsung, ibaratnya kayak kalau dalam bahasa Jawa itu ujuk-ujuk, nggak langsung tiba-tiba sukses gitu, enggak. Dan mereka itu kebanyakan, hampir semua itu pakai satu supplier saja. Jadi mereka itu konsisten dengan satu suppliernya mereka. Gini. Nah, kebanyakan teman-teman pada waktu memulai dropship itu mereka itu nyari suppliernya itu banyak. Misalnya mereka pilih, aku pengen jualan sepatu. Cari supplier sepatu di Jakarta, cari supplier sepatu di Bandung, cari supplier sepatu di Tangerang, cari supplier sepatu di Jogja, cari supplier sepatu di sini. Jadi banyak suppliernya kayak gitu. Padahal memang ada keuntungannya supplier banyak. Kalau misalnya kita reseller, itu nggak masalah. Supplier kita banyak nggak masalah. Oke, mungkin teman-teman pengalamannya sebelumnya jadi reseller. Jadi suppliernya itu banyak. Iya, nggak masalah kalau reseller. Tapi kalau dropshipper, aku sarankan banget. Bukan berarti nggak boleh atau bukan berarti dilarang gitu. Enggak. Aku sarankan banget kalian punya satu supplier utama dulu di awal. Supaya kalian bisa fokus. Bukan fokus ngurusin supplier, tapi fokus jualannya. Oke, fokuskan di jualannya, bukan fokus di, wah ini nanti suppliernya kok gini, enggak. Terus nanti kalian misalnya sudah jualan, kalian pusing di ongkos kirim, karena suppliernya banyak ya. Karena kalau misalnya suppliernya banyak, itu nanti kalian pusing di ongkos kirim. Misalnya, kalian jualan sepatu, kalian punya 3 supplier, satu dari Jakarta, satu dari Bandung, satu dari Tangerang, gitu kan. Misalnya alamat kalian di Jogja atau di mana lah, kayak gitu kan. Nah, tiba-tiba ada customer pesan ke kalian 3 sepatu dari 3 supplier itu. Tapi customer bayar ongkos kirimnya cuma 1.
satu doang. Bayar ongkos kirimnya cuman katakanlah 20.000, katakanlah 20.000, udah itu doang. Nah kalian sebagai dropshipper bayar ongkos kirimnya 3, ya kan? Dari supplier satu yang ada di mana tadi ya? Jakarta, supplier satu yang ada di Bandung, supplier satu yang ada di Tangerang, kalian bayarnya 3. Jadi kalian bayarnya 60.000, sedangkan si customer bayarnya cuman 20.000 gitu. Kalian mau nombokin itu. Nah itu kenapa dropshipper itu bisa rugi, karena itu salah satunya. Oke? Karena itu salah satunya. Nah, terus ada yang beranggapan atau bertanya bahwa Kak, lah kalau misalnya kita nyari supplier kan belum tentu supplier itu bisa dipercaya. Kan apa ya, kita baru sehingga kita harus punya banyak produk untuk menarik banyak pelanggan kayak gitu. Iya, bener banget. Kita memang harus bisa punya banyak produk. Tapi intinya gini loh, jangan memaksakan sesuatu secara instan gitu loh. Nggak ada yang instan. Seperti yang aku sudah share di beberapa video sebelumnya, nggak ada sesuatu yang instan langsung cepat gitu, nggak ada. Teman-teman yang sudah sukses, teman-temanku yang udah sukses bisnis, yang sampai sekarang masih dropship, itu dia kebanyakan itu konsisten dengan satu supplier gitu loh. Konsisten dengan satu supplier. Nah, kenapa mereka bisa? Karena mereka mengandalkan promosi tertarget. Kalau kalian nggak tahu, kalau misalnya kalian belajar bisnis, itu ada yang namanya target market. Nah, di dalam target market itu, kita itu justru lebih spesifik, itu lebih bagus. Kayak gitu. Misal, kita jualan katakanlah apa ya, sepatu yang spesifik. Atau sepatu doang. Kayak gitu, nggak masalah. Makanya kenapa kalau kalian lihat brand-brand besar seperti KFC nggak jualan sepatu. KFC nggak jualan celana, baju, enggak. Terus misalnya H&M nggak jualan ayam, iya kan? H&M jualannya apa ya? Fashion, gitu doang. Semuanya berhubungan dengan fashion, udah itu doang. Kemudian katakanlah Eiger ya jualannya itu, gitu loh. Mereka nggak jualan kayak sate ayam atau apa, enggak. Padahal mungkin atau gini. Misalnya pada waktu pandemi kan lagi rame banyak sekali yang membutuhkan obat, katakan obat dan sebagainya. Si KFC nggak jualan obat tuh, si Eiger juga nggak jualan obat, H&M juga nggak jualan obat. Yang jualan obat ya teman-teman di farmasi kayak gitu, atau toko-toko obat kayak gitu, udah. Nah, apakah berarti mereka itu nggak mengambil peluang? Apakah brand-brand besar itu nggak mengambil peluang itu? Ya nggak kayak gitu. Ya memang brand itu dikhususkan di target market tertentu. Itulah kenapa banyak sekali brand-brand yang fokus ke target market, karena mereka menjaga target market itu. Kayak gitu, menjaga kualitas, menjaga brandnya. Nah, sementara kita yang baru mulai berpikiran bahwa kalau misalnya kita itu jualan banyak sekali produk, otomatis banyak sekali customer yang datang. Iya kan? Banyak sekali yang baru mulai itu berpikiran bahwa kalau misalnya kita jualan banyak produk, oh berarti kita dapat customer dari katakanlah makanan, kita dapat customer dari fashion, kita dapat customer dari ini gitu. Enggak. Tapi customernya itu sedikit-sedikit karena kita nggak fokus di satu bidang. Dan nanti kita pun akan pusing kalau misalnya kita dapat banyak orderan. Kalau masih awal sih nggak masalah. Misalnya katakanlah sehari dapat 10 orderan, itu nggak masalah. Tapi kalau sehari udah 100 orderan atau lebih, 1000 bahkan orderan, bahkan lebih, itu pusing banget gitu loh. Karena beda-beda. Misalnya yang satu komplain tentang sepatu, ukurannya beda. Yang satu komplain tentang makanan, rasanya beda. Yang satu komplain tentang celana atau baju, warnanya beda. Kayak gitu. Nah, kita kan pusing tuh ngurusin itu semua. Kayak gitu. Nantinya itu kita bakal pusing. Kalau misalnya nggak ada yang komplain, biasanya nggak masalah. Dan memang banyak sekali teman-teman yang dropship juga, yang dropship banyak sekali produk, banyak sekali jenis produk, tapi bisa sukses juga ada. Ya karena mungkin mereka bisa, atau mungkin mereka ada karyawan untuk ngurusin semua itu, atau mereka masih belum menerima banyak sekali komplain gitu loh. Nah, masalahnya bagi kita dropshipper baru adalah bener, kita nggak bisa menentukan apakah supplier itu baik atau enggak, apakah supplier itu nanti bisa diandalkan atau tidak. Karena seperti yang aku bilang di video sebelumnya, supplier itu adalah hidup matinya kita sebagai dropshipper gitu kan. Nah, kalau misalnya kita itu kenalan dengan supplier yang baru, itu
kemungkinan besar kita masih akan dianggap orang asing gitu loh. Sama kalau misalnya kita kenalan sama lawan jenis katakanlah ya, yang kita suka, cewek atau cowok yang kita suka misalnya. Nggak mungkin pertama kali kenal langsung tiba-tiba terjalin hubungan yang baik, enggak. Ya ada proses dalam perjalanannya, nanti baru kita mengenal satu sama lain dengan baik, sehingga bisa terjadi kerjasama yang baik gitu. Jadi nggak bisa langsung, Kak, aku pengen satu supplier yang bagus, yang cocok buat aku gitu. Yang nggak bisa. Ya nggak bisa, karena supplier itu cocok-cocokan gitu loh. Kalau misalnya memang supplier itu memang bagus nih, katakanlah, tapi nggak cocok dengan kita. Misalnya kita tipe orang yang mengutamakan kecepatan pengiriman, sedangkan supplier itu mengutamakan kualitas. Misalnya barangnya itu di packing dulu, di QC dulu, dicek dulu, dicoba dulu sebelum dikirim ya, dicoba dulu dan sebagainya. Terus kita itu maksa, kok supplier ini nggak cepet sih ngirimnya, kok ini nggak cepet sih, nah kayak gitu. Kadang terjadi ketidakcocokan di sana. Atau mungkin supplier itu mengutamakan kualitas yang bagus, sehingga barangnya itu dijaga pakai bahan baku yang bagus sehingga harganya mahal. Terus kita sebagai dropshipper protes ke supplier, kok harganya mahal? Padahal aku jualnya ini pengen yang jualan yang murah-murah, kok kamu jualnya harganya mahal? Gitu. Nah, sehingga kita nggak cocok dengan supplier itu. Gitu. Jadi ada tergantung dari tipe kita sebenarnya. Makanya kalau misalnya kalian pilih supplier, itu kalian harus ibaratnya tanya berbagai hal dulu, tanya detail dulu, cocok nggak sama aku, kayak nyari pasangan lah. Kamu harus mengenali dia lebih dalam, dia juga harus tahu kamu lebih dalam, supaya nanti bisa menemukan, oh ini cocok bagiku, oh ini enggak, kayak gitu. Terus ada lagi teman-teman yang jualannya itu katakanlah memaksakan jualan di marketplace tanpa tahu resikonya, tanpa tahu proses transaksinya atau sistem di dalamnya. Maksudnya gini, ada banyak sekali teman-teman yang tanya, Kak, aku tuh pengen banget jualan di Shopee katakanlah ya, jualan di Shopee. Nah, aku juga pengen nyari suppliernya di Shopee untuk biar nanti karena supplier di Shopee kan banyak, supplier di Shopee kan ini ada harganya murah-murah katakanlah kayak gitu. Tapi aku juga pengen jualan di Shopee karena di Shopee kan banyak sekali orang yang kesana gitu kan. Ya memang berdasarkan data traffic nomor 1 pengunjung itu Shopee, kedua Tokopedia, data terakhir ya. Nggak tahu, mungkin nanti bisa berubah atau dan sebagainya. Tapi untuk saat ini itu memang yang lebih banyak Shopee. Jadi aku pengen suppliernya di Shopee, dropshipku juga di Shopee kayak gitu. Terus dia kayak asal-asalan gitu, ngambil suppliernya nggak izin, tinggal comot aja. Terus promosinya di Shopee juga nggak terlalu promosi, cuman upload produk gitu aja. Kemudian alamatnya juga nggak di-set dengan benar, jasa kirimnya nggak di-set dengan benar, kemudian suppliernya nggak cuma 1 tapi 2 atau 3, terus nggak komunikasi dengan supplier nanti proses pengiriman dan resinya seperti apa, sehingga yang terjadi ya kalau ada pesanan ya akan bingung gitu loh. Bisa jadi misalnya karena nggak ada komunikasi yang baik antara kita sebagai dropshipper dengan supplier, maka bisa jadi supplier nggak ngirim-ngirim barangnya meskipun kita sudah transfer uangnya kayak gitu. Atau supplier membatalkan pesanannya sedangkan kita sudah terlanjur ngeklik dikirim, ngeklik proses pesanan. Misalnya gini, gampangannya, kalau misalnya ada order di Shopee, kita terima, nah kita terima ordernya, terus kita pilih antar ke counter, kayak gitu kan, bukan pick up ya, antar ke counter. Nah saat kita pilih antar ke counter, itu kan berarti kita sudah memproses pesanannya. Sedangkan waktu kita memprosesnya ke supplier, kita beli di Shopee katakanlah, klik sebagai dropshipper, ternyata supplier stoknya kosong dan membatalkan pesanan. Nah, terus status pesanan yang di kita seperti apa? Ya kan? Nah, kita memproses pesanannya customer seperti apa? Nah, itu terkadang kita nggak mengerti transaksi yang baik atau transaksi yang terjadi sebagai dropshipper itu kayak gimana. Kayak gitu. Dan ada banyak sekali kasus-kasus yang kalau misalnya kita tidak mengerti sistemnya dengan baik atau kita tidak berhubungan dengan supplier dengan baik, kita tidak ada kerjasama atau komunikasi dengan supplier dengan baik, ya bisa jadi kita gagal di sana. Gitu. Karena kita terlalu memaksakan idealisme kita, terkadang kayak gitu. Makanya saranku biasanya itu kalau misalnya jualan, itu jangan di marketplace yang sama. Misalnya katakanlah
supplier kita di Shopee. Ya udah, kita jualannya di WhatsApp dulu atau di Tokopedia atau di tempat lain selain di Shopee. Kayak gitu. Intinya adalah kalau misalnya pertama kali ya, intinya adalah kita belajar dulu bagaimana cara bertransaksi. Kalau misalnya kita sebagai dropshipper, kita belajar dulu. Kita belajar, oh kalau misalnya nerima pesanan itu gini. Oh kalau misalnya proses di supplier itu kayak gini. Kayak gitu. Dan kita juga belajar mengenal supplier kita. Gitu loh. Kita menilai supplier kita. Oh supplier kita ini ternyata bagus. Oh supplier kita ini ternyata lama di pengiriman, lama di apa kayak gitu. Nah kalau misalnya ada masalah, misalnya lama di pengiriman atau kualitas barangnya nggak bagus, banyak sekali customer yang komplain dan sebagainya, ya kita tanya ke supplier, kenapa bisa gitu? Gitu. Itu pentingnya menghubungi supplier, teman-teman. Jadi kita tanya, kenapa bisa kayak gini mas? Kenapa bisa pengirimannya lama? Kenapa barangnya bisa rusak? Kenapa harganya mahal, katakanlah. Sampai harganya mahal pun kita tanya ke supplier. Kenapa? Kalau misalnya nggak cocok dengan kita, ya udah kita cari supplier lain. Jadi it's all about proses gitu loh teman-teman. It's all about bagaimana kita mengerti. Kalau misalnya kita ujuk-ujuk atau ibaratnya terlalu terburu-buru untuk dropship katakanlah, kita nggak memahami semua hal nih, kita cuma memahami satu hal doang, pokoknya dropship itu kayak gini gitu doang, tanpa melihat perspektif yang lain, tanpa melihat peluang yang lain, tanpa melihat cara yang lain, kita hanya fokus di satu ini doang gitu, ya kita nggak akan berhasil gitu loh. Sama seperti kalau misalnya gini deh, kalau misalnya kalian katakanlah ngelamar kerjaan di satu perusahaan katakanlah, kalian cuma fokusnya di satu kerjaan itu doang, ini doang, pokoknya ini harus berhasil, pokoknya ini dikejar terus, tanpa mencari peluang lain, tanpa mencari melihat ke katakanlah perusahaan lain atau ke apa lain kayak gitu. Ya memang bisa jadi berhasil kalau kita terus-terusan, tapi kalau misalnya kita itu, ini kebiasaannya biasanya, kalau misalnya kita itu gagal ngelamar kerjaan di sini, kita tuh langsung berpikir kemana-mana, ini perusahaannya nggak bagus nih, ini aku nggak bakat nih katakanlah di perusahaan itu, ini kok rekrutmennya kayak gini sih, kayak gitu. Misalnya itu dalam kasus ngelamar kerja. Nah dropship juga kayak gitu. Misalnya kita dengan supplier nggak cocok nih, suppliernya kok gini sih, kok nggak mau ngebantu sih, suppliernya gini sih, kayak gitu. Bukan salah kita, bukan salah supplier, karena memang nggak cocok aja. Karena itu kita harus coba lagi ke supplier yang lain kayak gitu. Itu saranku. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kalian dropship itu, makanya kenapa aku selalu menyarankan kalau misalnya dropship itu hanyalah sebagai awal, biar kalian itu belajar, biar kalian itu terbiasa bisnis online itu seperti apa sih. Kalau misalnya kalian pengen coba bisnis online yang tanpa modal, ya kalian bisa dropship. Tapi jangan berharap terlalu banyak ke dropship kalau kalian nggak paham secara keseluruhan. Gitu. Memang bisa dropship itu bisa sukses, untungnya bisa sampai omsetnya bisa sampai miliaran per bulan, bisa, dan sudah terbukti memang bisa, tapi bukan berarti itu bisa diraih dalam waktu singkat. Enggak kayak gitu. Jadi mereka juga ada prosesnya, dulu juga sempat gagal juga kayak gitu, dulu juga sempat crash juga, dulu juga sempat rugi juga kayak gitu. Makanya aku sarankan banget kalau misalnya kalian pengen bisnis itu misalnya tanpa modal, ya dropship. Kalian sebisa mungkin fokuskan ke pembelajarannya, fokuskan ke nyoba banyak hal, jangan fokus ke keuntungan dulu. Nanti keuntungan itu nanti, kalian coba fokus ke belajar. Misalnya sekarang kamu jualan di Shopee katakanlah, misalnya jualan di Shopee terus kamu mikir, aduh kok nggak berhasil ya, kok nggak sukses ya, kok sepi ya kayak gini. Coba jualan di Tokopedia. Kok di Tokopedia sepi juga ya? Coba jualan di Bukalapak, coba jualan di Blibli, coba jualan di Lazada, coba jualan di Instagram, coba share produk di WA, kayak gitu. Coba semua hal, biar kalian belajar, biar kalian tahu, oh dropship itu kayak gini, oh dropship itu kayak gini. Nah setelah sekian lama baru kalian mengumpulkan uang, baru kalian fokus ke bisnis, oh kayak gini. Nah baru kalian paham tuh dropship itu kayak gimana, cara jalannya kayak gimana, karena kalian sudah terbiasa. Biasanya kita itu nggak terlalu memahami dropship, nggak terlalu belajar, kita itu langsung jalan dengan satu cara gitu loh. Misalnya kalian lihat salah satu videoku katakanlah, kemudian kalian langsung nyoba pakai satu cara itu doang, terus gagal, kemudian kalian nyerah.
Kebanyakan kayak gitu. Jadi nyoba dengan satu cara, set, kemudian kalau gagal nyerah. Ya jangan kayak gitu. Kalau kalian awal, fokuskan di coba banyak hal, belajar banyak hal. Nah, setelah kalian belajar banyak hal, kalian tentukan, aku cocok dengan dropship, atau aku kayaknya nggak cocok dropship deh. Ya udah, coba reseller. Gitu. Oh, kayaknya nggak cocok reseller deh. Coba aku bikin brand sendiri, atau jadi supplier. Gitu. Atau aku coba buka toko, atau aku coba bikin bisnis offline dulu, katakanlah, karena aku online nggak terlalu paham dan sebagainya, kayak gitu. Oke. Nah, untuk mempelajari konsep bisnis, kalau misalnya kalian dasar banget, nggak punya background bisnis, ya kalian dropship untuk belajar bisnis online. Kayak gitu. Oke? Semoga itu tadi bisa membantu kalian dan bisa ngasih gambaran kenapa sih bisnis dropship itu bisa rugi. Kenapa sih bisnis dropship itu bisa membuat kita itu justru malah jadi buang-buang waktu, buang-buang uang dan sebagainya. Ya karena itu tadi, salah satu faktor utamanya atau penyebab utamanya adalah kita ingin sukses cepat atau instan dan melakukan hanya satu hal doang. Kayak gitu. Dan istilah memaksakan satu hal doang, memaksakan diri kita atau memaksakan cara yang kita lakukan itu satu cara langsung sukses kayak gitu, tanpa kita mempelajari berbagai hal. Jangan lupa untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!